Ini pencapaian yang luar biasa, dikenal banyak orang sebagai finalis pemimpin terkorup. Prabowo cukup bereskan masalah negara ini yang segudang. Jangan masuk perangkap. Sekali masuk perangkap, bakal dihujat masyarakat. Biar Jokowi tahu dia sendirian sekarang. Dan tidak ada yang mau membela. Cuma pendukung dan anak-anaknya yang mau mendukung. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwar. Ternyata masih ada orang-orang yang tidak rela nama Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Hasil survei ini ternyata efeknya lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi ada satu orang yang bernama Haidar Alwi, yang merupakan pendiri Haidar Alwi Institute. Dia meminta kepada Presiden Prabowo untuk melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Belanda terkait riset OCCRP. Kata dia, Jokowi adalah seorang presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pemilu yang sah. Oleh karena itu, pelecehan terhadap Jokowi adalah pelecehan terhadap negara, pemerintah, dan mayoritas rakyat Indonesia. Dia meminta kepada Prabowo agar berbuat sesuatu terhadap hasil survei itu. Kata dia, demi menjaga harga diri dan kehormatan bangsa di mata dunia, agar tidak mudah dilecehkan oleh siapapun. Mungkin banyak dari kalian tidak tahu orang ini. Saya juga awalnya tidak kenal, tapi setelah cari tahu sekilas, ternyata dia adalah relawan dan loyalis garis keras Jokowi. Jadi wajar, dia sangat kesal ketika Jokowi disakiti, dihujat, atau disebut sebagai salah satu pemimpin terkorup. Sebelumnya dia berdiri paling depan untuk pasang badan membela Jokowi, tidak lama setelah hasil survei OCCRP dirilis. Pokoknya dia mengkritik karena tidak terima. Relawan Jokowi yang lain bahkan tepuk tangan dan memuji dia karena menjaga marwah Jokowi sebagai salah satu kepala negara. Mungkin kritikannya tidak digubris, dicuekin atau gimana, makanya kali ini dia meminta supaya Prabowo turun tangan, ikut protes. Kali ini kita tidak usah bahas siapa benar, siapa salah. Tidak penting lagi apa kriteria dari OCCRP saat menentukan Jokowi layak masuk nominasi atau tidak. Pertanyaannya adalah, ngapain suruh Prabowo protes ke pemerintah Belanda? Ini bukan masalah dan kepentingan negara. Masalah yang menimpa Jokowi ini adalah urusan pendukung dan buzzernya. Jadi tidak elok seorang presiden diseret-seret untuk berurusan dengan negara lain hanya karena Jokowi. Jokowi sudah bukan presiden, dia sudah sah menjadi rakyat biasa. Meskipun sekarang masih sibuk main presiden-presidenan, keliling daerah sambil menyapa masyarakat demi mengobati haus kekuasaan. Ngapain Prabowo harus mengurus keinginan dari relawan Jokowi? Ini tidak masuk akal. Prabowo masih punya banyak PR yang harus diselesaikan. 100 hari pertama pemerintahan Prabowo sangat tidak berkesan. Jadi Prabowo tidak punya waktu mikirin Jokowi, apalagi mengurusi kemauan pendukungnya yang terlalu aneh. Saya rasa cuma pendukung Jokowi yang merasa survei OCCRP melecehkan Indonesia. Saya yakin banyak orang setuju dengan survei itu. Hasil survei itu seolah mewakili kekesalan mereka sejak Mahkamah Konstitusi masuk angin sampai kepada rusaknya demokrasi di Pilpres. Bahkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga resah dengan kejadian itu. Sudah banyak kok yang merasa kebijakan dan peraturan yang terjadi di era Jokowi cenderung manipulatif dan koruptif, merugikan masyarakat. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang IKN, proyek strategis nasional, yang lagi ribut sekarang ini yaitu PIK 2, itu belum termasuk Mahkamah Konstitusi yang membantu meloloskan Gibran, pengerahan instrumen kekuasaan untuk cawe-cawe di Pilpres dan Pilkada, sandera politik untuk menundukkan lawan politik. Kalau pendukung Jokowi tidak melihat semua itu, saya anggap ini keterlaluan. Alasan mereka adalah sampai saat ini tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Betul, masalahnya segala instrumen kekuasaan sudah dicengkeram Jokowi.
Sebelum lengser, Jokowi memainkan langkah catur untuk mengamankan itu semua. Makanya KPK masuk angin, tidak berani menyentuh Jokowi dan keluarganya meskipun sudah dilaporkan sana-sini. Gimana dengan isu kabar Jokowi mengerahkan partai coklat di pilkada? Dalam situasi seperti ini, bagi yang berharap Jokowi diadili, itu sama saja mimpi di siang bolong. Dan itu yang dipakai oleh pendukung Jokowi untuk membela dia seolah dia tidak bersalah. Ya gimana mau membuktikan? Karena semua instrumen hukum hampir dikuasai dia dan orang-orang kepercayaannya. Intinya, saya berharap Prabowo tidak usah pedulikan apa maunya pendukung Jokowi. Masa gara-gara Jokowi, Prabowo disuruh protes ke pemerintah Belanda? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kalau memang mau, silakan pendukung Jokowi yang protes langsung. Bukannya pendukung Jokowi sangat banyak. Sewa saja pengacara internasional, gugat OCCRP, atau sekalian kirimkan somasi ke pemerintah Belanda. Sekalian kerahkan buzzer internasional untuk membuat propaganda bahwa Jokowi disayang warga satu dunia. Jangan malah minta Prabowo yang melakukan. Saya melihat ini kayak perangkap. Kalau Prabowo ikut komentar apalagi membela, nama Prabowo yang bakal ikut kena getah. Dunia internasional tidak sebodoh itu. Mereka pasti tahu topeng asli Jokowi. Kalau Prabowo membela, apalagi sampai kesal, apalagi gebrak meja, justru nama Indonesia yang menjadi lebih rusak. Justru masyarakat meminta Prabowo mendesak KPK untuk menelusuri dan mengusut Jokowi. Toh, ada beberapa yang sudah melaporkan Jokowi ke KPK. Kalau Prabowo berani, justru masyarakat bakal kasih 2 jempol untuk Prabowo. Prabowo jangan sampai jadi pembantunya Jokowi. Biarlah Jokowi dibantu para relawan dan pendukungnya. Biarkan mereka yang teriak-teriak. Sampai sekarang, Jokowi masih sibuk keliling-keliling ke beberapa daerah seolah dia itu masih presiden. Baru-baru ini, ada spanduk menyambut Jokowi di acara peringatan Hari Desa tahun 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Tulisannya, "Selamat datang Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo." Kalau ini tidak disengaja, rasanya aneh. Negara ini kayak punya 2 presiden. Yang sudah pensiun, masih sibuk jadi presiden. Kepingin lebih diperhatikan daripada presiden yang sekarang. Sementara itu, Prabowo kayak kurang greget sebagai presiden. Kurang terekspos media, kalah pamor dengan Jokowi. Mantan presiden suka berbohong. Katanya mau menjadi rakyat biasa setelah pensiun, tapi faktanya masih mau jadi presiden. Prabowo kayak tidak dianggap. Tapi saya yakin langkah Prabowo sudah tepat. Tidak komentar apapun. Partai politik juga bungkam, pura-pura tidak tahu. Biarkan Jokowi yang ngamuk-ngamuk di pojok. Biarkan pendukung Jokowi yang marah-marah di media sosial. Terserah mereka mau marah sampai kapanpun, biarkan sajalah. Mau gimana pun, nama Jokowi sudah terlanjur terkenal di seluruh dunia. Ini pencapaian yang luar biasa, dikenal banyak orang sebagai finalis pemimpin terkorup. Prabowo cukup bereskan masalah negara ini yang segudang. Jangan masuk perangkap. Sekali masuk perangkap, bakal dihujat masyarakat. Biar Jokowi tahu dia sendirian sekarang. Dan tidak ada yang mau membela. Cuma pendukung dan anak-anaknya yang mau mendukung. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain waktu.